Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Effendi dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dengan NIM 20.22.023008. Saya di sini akan mempresentasikan tentang etika bisnis yang berjudul Etika Pasar Bebas. Dosen pembimbing M. Jailani MPD. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana harga barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui oleh para penjual dan pembeli. Ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga, penawaran, dan permintaan. Yang selanjutnya, etika dan pasar bebas. Hal yang terpenting adalah diperlukan bangunan etika global yang berperan membackup setiap penyelewengan yang terjadi di belantara pasar bebas. Kemiskinan, kemelaratan, dan ketidakadilan yang terdapat di dunia yang menimpa negara-negara miskin hakikatnya tidak lagi akibat kesalahan negara-negara bersangkutan, sehingga itu pun menjadi tanggung jawab global pula. Kesejahteraan dan keadilan global merupakan suatu yang tercipta oleh keharmonisan berbagai kepentingan yang selalu memperhatikan nilai-nilai normal dan tata etika yang dianut umum. Maksudnya, perilaku etis global adalah perilaku negara-negara yang bertanggung jawab atas nasib masyarakat dunia. Keunggulan moral pasar bebas. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Yang kedua, ada aturan yang jelas dan fair dan karena itu etis. Aturan ini diberlakukan juga secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Maka semua pihak secara objektif tunduk dan semua merujuknya secara terbuka. Yang ketiga, pasar memberi peluang yang optimal kendati belum sempurna bagi persaingan bebas yang sehat dan fair. Yang keempat, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan manusia. Peran pemerintah dalam pasar bebas efektif karena begitu terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu, pemerintah akan bertindak efektif dan konsekuen untuk membela pihak yang dilanggar dan menegakkan keadilan. Yang kedua, minimal karena sejauh pasar berfungsi dengan baik dan fair, maka pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur. Yang ketiga, mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. Yang keempat, menyediakan barang publik yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah dan murah. Yang kelima, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. Yang keenam, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang terakhir, yang ketujuh, memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. Selanjutnya, 3 bentuk campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama, membuat undang-undang. Undang-undang diperlukan untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar.
menciptakan dasaran sosial ekonomi, dan menciptakan pertandingan bebas sehingga tidak ada kekuatan monopoli. Yang kedua, secara langsung melakukan kegiatan ekonomi, mendirikan perusahaan dengan produksi barang publik. Yang ketiga, melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.